Marilah kita membaca, dan marilah kita menari. Kedua hiburan ini tidak akan pernah mendatangkan bahaya bagi dunia. Menilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Hidup ibarat kapal karam, tetapi kita tidak boleh lupa bernyanyi di sekoci penyelamat. Membunuh dilarang, karena itu semua pembunuh dihukum kecuali mereka membunuh dalam jumlah besar dan diiringi suara terompet. Semakin banyak aku membaca, semakin banyak yang aku peroleh, semakin yakin aku bahwa aku tidak tahu apa-apa. Mereka yang dapat membuat Anda percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal, dapat membuat Anda melakukan kekejaman. Cintai kebenaran, tetapi maafkan kesalahan. Aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi aku sedang dalam perjalanan. Tuhan adalah seorang komedian yang bermain untuk penonton yang terlalu takut untuk tertawa. Setiap orang bersalah atas semua kebaikan yang tidak dilakukannya. Meskipun jumlah buku sangat banyak, betapa sedikit orang yang membaca. Dan jika seseorang membaca dengan bermanfaat, ia akan menyadari betapa banyak hal bodoh yang diterima oleh orang-orang biasa setiap hari. Tuhan itu sebuah lingkaran yang pusatnya ada di mana-mana dan kelilingnya tidak ada dimanapun. Berbahaya sekali menjadi orang benar dalam perkara yang oleh penguasa dinyatakan salah. Keputusan terpenting yang Anda buat adalah berada dalam suasana hati yang baik. Keraguan merupakan kondisi yang tidak mengenakan, tetapi kepastian merupakan kondisi yang menggelikan. Rahasia menjadi orang yang membosankan adalah menceritakan semuanya. Lebih baik mengambil risiko menyelamatkan orang yang bersalah daripada mengutuk orang yang tidak bersalah. Berpikirlah sendiri dan biarkan orang lain menikmati hak istimewa melakukannya juga. Iman berarti mempercayai apa yang tidak dapat dipercayai oleh akal budi. Hargai mereka yang mencari kebenaran, tetapi waspadalah terhadap mereka yang menemukannya. Penghargaan adalah hal yang luar biasa. Penghargaan membuat hal-hal baik pada orang lain menjadi milik kita juga. Otak manusia adalah organ kompleks yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memungkinkan manusia menemukan alasan untuk terus mempercayai apapun yang ingin ia percaya. Setiap manusia adalah makhluk dari zaman di mana ia hidup dan sedikit yang mampu mengangkat dirinya sendiri di atas gagasan zaman itu. Prasangka adalah sesuatu yang digunakan orang bodoh sebagai alasan. Kenyamanan orang kaya bergantung pada berlimpahnya persediaan orang miskin.
Kita tidak pernah hidup, kita selalu memiliki harapan untuk hidup. Apa itu sejarah? Kebohongan yang disetujui semua orang. Menaklukkan saja tidak cukup, seseorang harus belajar merayu. Jangan berpikir uang bisa melakukan segalanya, atau Anda akan melakukan segalanya demi uang. Seni pengobatan terdiri dari menghibur pasien, sementara alam menyembuhkan penyakitnya. Kenikmatan sensual berlalu dan lenyap, namun persahabatan di antara kita, rasa saling percaya, kesenangan hati, pesona jiwa, hal-hal ini tidak musnah dan tidak akan pernah hancur. Manusia akan selalu gila, dan mereka yang mengira mereka dapat menyembuhkan manusia adalah orang yang paling gila. Demikian pula halnya dengan buku, demikian pula halnya dengan manusia. Hanya sedikit sekali yang memainkan peranan besar. Satu-satunya cara untuk memahami apa yang dimaksud matematikawan dengan ketakterhinggaan adalah dengan merenungkan tingkat kebodohan manusia. Jelaslah bahwa orang yang menganiaya seseorang, saudaranya, karena ia tidak sependapat, adalah monster. Jika ini adalah dunia terbaik yang mungkin, lalu apa dunia lainnya? Kebebasan berpikir adalah kehidupan jiwa. Semakin lama kita berkutat pada kemalangan kita, semakin besar pula kekuatannya untuk menyakiti kita. Suatu hari nanti semuanya akan baik-baik saja. Itulah harapan kita. Semuanya baik-baik saja hari ini. Itulah ilusi kita. Laki-laki itu setara, yang membuat perbedaan bukanlah kelahiran, melainkan kebajikan. Kesempurnaan adalah musuh kebaikan. Salah satu penggunaan kata-kata yang hebat adalah untuk menyembunyikan pikiran kita. Saya membaca hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan menikmati apa yang sesuai dengan selera saya. Dia pasti sangat bodoh karena dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kerja keras menjaga kita dari 3 kejahatan besar: kelelahan, kejahatan, dan keinginan. Kehidupan yang paling membahagiakan adalah kesendirian yang sibuk. Aku lebih suka menuruti seekor singa yang kuat, yang jauh lebih kuat dari diriku, ketimbang 200 tikus sejenis denganku. Untuk berhasil di dunia, tidak cukup hanya menjadi bodoh, kita juga harus sopan. Ketidakadilan pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan. Pendapat telah menyebabkan lebih banyak penyakit daripada wabah penyakit atau gempa bumi di dunia kecil kita ini.
Kegilaan adalah memikirkan terlalu banyak hal secara berurutan terlalu cepat, atau memikirkan satu hal terlalu eksklusif. Meditasi adalah pembubaran pikiran dalam kesadaran abadi atau kesadaran murni tanpa objektifikasi, mengetahui tanpa berpikir, menyatukan keterbatasan dalam ketidakterbatasan. Kalau soal uang, semua orang menganut agama yang sama. Ketika seorang pria sedang jatuh cinta, cemburu, dan baru saja dicambuk oleh inkuisisi, maka dia bukan lagi dirinya sendiri. Sulit untuk membebaskan orang bodoh dari belenggu yang mereka hormati. Bukanlah ketimpangan yang menjadi kemalangan sesungguhnya, melainkan ketergantungan. Penemuan apa yang benar dan pengamalan apa yang baik adalah dua tujuan terpenting filsafat. Membaca menyehatkan jiwa, dan teman yang tercerahkan mendatangkan penghiburan. Cinta adalah kanvas yang disediakan oleh alam dan disulam oleh imajinasi.